Saya lihat orang-orang itu ternak ayam kampung, setiap tahun ayamnya itu malah makin nambah. Ayamnya itu makin banyak. Padahal harga pakannya terus melambung. Harga jual ayam segitu-segitu aja. Naiknya juga nggak tinggi-tinggi banget, sekali turun banget gitu. Bahkan ada yang jual per ekor, tidak per kilo. Nah, kalau kita kali-kalikan harga per ekor dan per kilo, sepertinya lebih murah per ekor itu. Tapi kenapa mereka tetap bisa lanjut beternak ayam kampung dan nggak kapok? Sedangkan saya ngejalaninnya terus-terusan tiap tahun malah hancur, malah nggak mau lagi saya ternak ayam kampung. Nah, itu komentar di salah satu video saya. Buat teman-teman yang masih mengalami hal demikian, berarti selama ini Anda terus merugi dalam beternak ayam kampung. Kenapa bisa begitu? Saya akan berikan jawabannya, saya akan berikan solusinya di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Juan Peternakan. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih buat yang sudah selalu like video saya dan komen di video saya. Semoga segala masalahnya diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Seperti di awal percakapan video ini, bukan hanya satu tapi ada beberapa komentar yang mengatakan selalu merugi beternak ayam kampung. Alasan-alasan yang begitu-begitu aja. Salah satunya karena harga pakan yang terus naik, harga jual ayam yang terus menurun, tidak sebanding dengan pengeluaran dan pemasukannya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan jawaban, memberikan solusi tentang bagaimana sampean beternak ayam kampung supaya tidak lagi mengalami kerugian. Karena nggak ada gunanya sampean terusin kalau terus-terus rugi gitu. Sebenarnya semakin sedikit orang-orang yang beternak ayam kampung, saya semakin seneng. Kenapa? Karena tentunya barang ataupun ayam kampung itu akan sulit didapat dan harga akan terus naik. Tapi kalau saya dengan membuat video ini, nantinya pasti banyak yang merasa bersemangat lagi untuk beternak ayam kampung. Tentunya banyak banget nanti ayam kampung di peredarannya dan harga pasti akan stabil, bahkan mau turun. Tapi nggak apa-apa lah, namanya rezeki orang, kita ya sudah diatur lah ya, rezeki tidak akan tertukar. Saya di sini hanya mencoba membuka, memberikan wawasan saya selama ini supaya bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Kenapa bisa rugi gitu ya? Pasti sampean belum melakukan riset mulai dari dasarnya. Apa itu dari dasarnya? Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, telur berasal dari mana? Indukan. Telur yang kita dapatkan berasal dari indukan yang kita pelihara. Artinya kita tidak boleh memelihara indukan asal-asal indukan. Yang penting betina aja deh dipelihara, dikasih ke jantan, terus bertelur, telur ditetaskan, anaknya dipelihara, anaknya dikasih makan, dijual dengan harga murah. Ya nggak gitu juga konsepnya. Jadi begini cuy, saya melakukan riset, saya saya menetaskan telur ayam kampung yang saya dapatkan dari toko-toko pakan ternak. Jadi saya beli telur itu awal mulanya yang saya jadikan bahan sekarang, awal mulanya berasal dari toko pakan ternak yang saya beli. Saya tidak tahu asal usulnya telur ini dari peternakan mana. Saya beli, kemudian saya tetaskan, kemudian saya mendapatkan 2 indukan yang saya pelihara sekarang untuk di kandang riset. Jadi ada 2 indukan yang saya pelihara, ada indukan yang berwarna hitam, kemudian ada indukan yang berwarna coklat ke kuning-kuningan. Dari kedua jenis indukan tersebut ada ciri-ciri yang berbeda. Indukan hitam memiliki ciri-ciri seperti persilangan ayam hutan atau ayam KT, pokoknya sejenis ayam kecil. Kemudian indukan yang berwarna coklat ke kuning-kuningan ini memiliki ciri-ciri fisik seperti ada keturunan. Saya tidak tahu ini ori atau bukan. Kalaupun bukan ori, ini sepertinya ada keturunan ayam Elba. Ayam Elba sendiri kita ketahui posturnya kecil, bentuk kepala keparuhnya itu seperti meruncing, seperti itu, kecil dan meruncing seperti ayam Philippines. Kemudian ekornya itu jentar ya, kalau bahasa Jawanya itu jentar. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Ayamnya ekornya itu naik ke atas gitu. Itu ciri-ciri fisik yang paling gampang ditandai dari ayam Elba. Sepengetahuan saya, mohon dikoreksi kalau saya salah, dan tolong tulis di kolom komentar untuk meluruskan
kata-kata saya. Dari riset kedua indukan yang saya pelihara tadi, telur yang dihasilkan dari indukan yang berwarna hitam, yang genetiknya kecil, dia akan menghasilkan telur yang kecil. Walaupun dia sudah, ini sama-sama 3 periode telur ya, sama-sama 3 kali bertelur udahan, 3 kali periode telur. Nah, tapi indukan yang berwarna hitam ini telurnya masih tetap kecil cuy, seperti ayam-ayam kampung yang baru-baru belajar bertelur. Jadi telurnya tetap kecil. Dan fase mengeramnya itu sepanjang saya beternak ayam yang ini, indukan ini yang hitam ini, dia ada di 10 butir sampai 11 butir. Tidak pernah sampai 12 butir telur. Biasanya dari yang kemarin, periode kemarin dia 10, dan ini sudah 10 juga telurnya, dan dia sudah mulai mengeluarkan tanda-tanda ingin mengeram. Tentunya setelah ditetaskan telur yang kecil tadi itu akan menghasilkan DOC yang kecil. Setelah DOC kecil, pertumbuhan juga pasti lambat. Namanya juga bukan ayam kampung unggul, ini sudah ayam kampung kecil lah, kalau dibilang ayam batak lah kalau di tempat saya. Ini akan menghasilkan DOC yang kecil, pertumbuhannya lambat, sampai besar juga kecil, sampai jadi indukan ini juga kecil. Berbeda dengan ayam yang saya curigai ada genetik ayam Elba di dalamnya. Indukan yang berwarna coklat kekuning-kuningan ini, walaupun dia pertama kali bertelur, telurnya sudah gede. Sampai ini periode ketiga juga dia bertelur, telurnya gede-gede, putih. Kemudian telurnya ini sudah sampai 15 butir, dia belum mengeluarkan ciri-ciri ataupun tanda-tanda ayam akan mengeram. Artinya ada kemungkinan masih akan bertambah lagi jumlah telur yang akan dihasilkan dalam periode ini. Dan belum ada DOC yang dihasilkan, karena telur pertama dan periode kedua saya ceplok. Ada yang saya buat puding, ada yang saya dadar, seperti itu. Dan ini periode ketiga baru ingin saya tetaskan, jadi belum ada hasil DOC-nya. Tapi biasanya menurut pengalaman saya selama saya berternak ayam kampung cuy, telur yang besar akan menghasilkan DOC yang besar. Masalah pertumbuhannya nantinya tergantung dari genetik si jantan, biasanya seperti itu. Karena di kandang saya tidak ada jantan-jantan pedaging, tidak ada jantan-jantan bangkok. Di sini yang ada hanya keturunan ayam hutan. Ada kemungkinan nanti anakannya, walaupun ini telurnya besar, anakannya pasti akan kecil. Pasti akan kecil karena biasanya bulu mengikuti induk, telur mengikut cangkang telur akan mengikuti induk. Kemudian pertumbuhan badan fisik biasanya akan mengikut ke bapakannya, pacekannya. Biasanya seperti itu. Ini kandang saya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai nanti saya buatkan, saya masukkan ayam aduan di sini untuk sebagai pacekannya. Kalau sekarang saya datangkan pasti akan dikeroyok sama ayam keturunan ayam hutan ini gitu. Jadi belum saya masukkan. Sekarang saya belum selesai, saya belum sempat menyelesaikannya. Jadi teman-teman semuanya harus meriset dari dasarnya dulu. Pertama, indukan yang sampean pelihara itu harus benar-benar indukan ayam kampung unggul. Saya tidak bicara KUB, saya tidak bicara ayam apapun itu. Seandainya sampean beternak ayam kampung sekalipun, itu pun harus ayam kampung pilihan. Sampean beli dari mana harus tahu. Di sana, di kandang sebelumnya ayam itu telurnya seperti apa, kemudian pertumbuhan dari keturunannya seperti apa, itu sampean harus tahu. Jadi supaya nantinya tidak merugi, pilihlah indukan-indukan yang berpostur gede, kemudian telurnya banyak. Kalau mau ke pedaging ya, kalau mau ke petelur mah gampang lah, sampai tinggal beli ayam Elba, ayam Yudhistira, ayam KUB, gampang kan. Tapi kalau sampai ingin niatnya ke pedaging, kalau tidak pelihara KUB, ayam kacu ataupun yang lain-lainnya, sampean bisa riset indukannya terlebih dahulu gitu. Jadi benar-benar diseleksi, karena itu penting. Nantinya setelah itu sampean seleksi, sampean bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan telur yang besar-besar, kemudian DOC juga besar-besar dan pertumbuhannya cepat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.